Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan daring. Semoga harapannya meskipun dengan adanya keterbatasan ini tidak menyurutkan semangat kita, semangat kalian untuk selalu belajar. Oke, pada kesempatan ini saya selaku pengampu sejarah minat untuk kelas 11 IPS. Dan untuk memulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi bab pertama untuk semester Gasal pada sejarah minat, kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa kekuasaan Hindu-Buddha. Nah, sebelum masuk pada inti dari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, saya sedikit mereview atau mengulang kembali tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Tentu kalian sebelumnya juga sudah pernah belajar tentang agama Hindu, agama Buddha. Jadi, yang pertama, berkembangnya pengaruh ajaran agama Hindu-Buddha di Nusantara. Pada mulanya di Nusantara belum mengenal ajaran agama. Dahulu sebelum masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia atau sebelum mengenal agama Hindu-Buddha, masyarakatnya atau sistem kepercayaan dari masyarakatnya masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Tentu kata itu sudah tidak asing bagi kalian. Yang pertama, animisme. Animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Dan satunya yaitu dinamisme, kepercayaan bahwa setiap benda-benda itu dianggap sebagai keramat, di mana benda tersebut mempunyai suatu kekuatan yang akan menolong dan melindungi mereka. Dan satu lagi masih ada kepercayaan yaitu totemisme, yang menganggap bahwa hewan itu bisa mempunyai kekuatan. Nah, itu sebelum masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, jadi masyarakatnya masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, yang pertama kita belajar tentang agama Hindu. Agama Hindu, asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Masuknya bangsa Arya ke India membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida dan kemudian selanjutnya integrasi ini melahirkan agama Hindu. Tentang agama Hindu. Nah, agama Hindu mempercayai banyak dewa atau jadi dalam agama Hindu menganut kepercayaan politeisme atau percaya terhadap banyak dewa. Tapi dalam agama Hindu itu ada dewa yang teratas yang dinamakan dengan Dewa Trimurti. Yaitu diantaranya ada Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan Dewa Siwa. Nah, dalam ajaran agama Hindu ini, agama Hindu mengenal adanya kasta atau golongan masyarakat, sistem kasta atau golongan masyarakat yang terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu ada golongan Brahmana. Golongan Brahmana berarti golongan para pemuka agama atau pendeta. Terus yang kedua yaitu ada golongan kesatria, golongan para raja, prajurit.
Terus yang ketiga ada golongan Waisya, yaitu golongan para pedagang, tani, dan yang terakhir ada golongan Sudra, rakyat. Nah, dalam buku lain juga disebutkan ada yang paling terendah sendiri yaitu golongan Paria. Paria ya, jangan salah menyebutkan. Paria ini berarti termasuk contohnya seperti kayak kaum gelandangan yang tidak punya rumah, itu kalau dalam agama Hindu masuk dalam golongan paria. Terus kemudian selanjutnya untuk agama Buddha. Agama Buddha muncul sebagai reaksi terhadap dominasi kasta Brahmana atas ajaran dan ritual keagamaan dalam masyarakat India. Nah, pembawa dari agama Buddha adalah Siddhartha Gautama. Siddhartha ini merupakan anak dari Raja Suddhodana dari kerajaan Kapilawastu. Dia dari kerajaan Kapilawastu. Hidup yang terlalu mewah ternyata tidak membuat Sang Buddha atau Siddhartha Gautama merasa senang, apalagi melihat keadaan rakyatnya, lalu dia memutuskan untuk melakukan tapa. Dia kemudian melakukan bersemedi, bertapa, dan dari bertapa ini yang akhirnya membuat Buddha Gautama menemukan pencerahan atau yang disebut dengan bodhi, pencerahan, dan kemudian dari pencerahan itu beliau mengajarkan ajarannya. Nah, terus setelah beliau meninggal dunia, maka ajaran dari Buddha Gautama dijadikan sebagai agama Buddha. Jadi, kalau dalam agama Buddha ini tidak mengenal adanya kasta seperti pada ajaran agama Hindu. Oke, itu tentang sekilas agama Hindu dan Buddha. Untuk selanjutnya kita masuk teori-teori tentang masuknya ajaran agama Hindu-Buddha di Nusantara atau awal masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Di sini ada beberapa teori, ada 4 teori. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori Brahmana yang diungkapkan oleh J.C. Van Lier. Dalam teori Brahmana ini disebutkan bahwa yang membawa ajaran agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para kaum Brahmana. Kaum Brahmana itu berarti para pendeta. Jadi teori ini dibuktikan dengan prasasti-prasasti yang bertuliskan bahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Di mana dari teori Brahmana ini disebutkan bahwa para Brahmana yang datang ke Indonesia merupakan tamu undangan dari raja-raja penganut agama tradisional di Indonesia. Ketika tiba di Indonesia, selanjutnya para pendeta atau Brahmana ini akhirnya ikut menyebarkan ajaran agama Hindu di Indonesia. Dan ini teori pendukung teori Brahmana yaitu J.C. Van Lier. Terus selanjutnya yang kedua ada teori kesatria. Penganut dari teori ini adalah C.C. Beck. Teori kesatria menjelaskan bahwa yang membawa ajaran agama Hindu-Buddha, membawa masuk ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah para kesatria, kaum kesatria. Berarti para raja, bangsawan, prajurit, ya, yaitu golongan bangsawan dan prajurit perang. Terus menurut teori ini, kedatangan para kesatria ke Indonesia disebabkan oleh persoalan politik yang terus berlangsung di India, sehingga kemudian mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan terdesak. Dan para kesatria ini yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian. Ya, salah satunya mereka berlari atau sebagai pelariannya yaitu ke wilayah Indonesia, dan dari situ kemudian mereka juga mengajarkan ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk yang ketiga yaitu teori Waisya. Teori ini dianut atau dibawa oleh N.J. Crom.
dianut oleh N.J. Krom, di mana maksud dari teori Waisya ini adalah yang membawa masuk ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah dibawa para kaum pedagang. Jadi kasta Waisya itu kan kastanya dari para kaum pedagang. Jadi yang telah berhasil mendatangkan Hindu-Buddha ke Indonesia terutama para pedagang, di mana para pedagang banyak memiliki relasi yang kuat dengan para raja yang terdapat di kerajaan Nusantara. Nah, kemudian agar bisnis mereka di Indonesia itu lancar, mereka juga selain sebagai pedagang tentunya harus membuat para penguasa pribumi senang dengan cara dihadiahi barang-barang dagangan. Akhirnya dengan demikian, para pedagang asing ini mendapat perlindungan dari raja-raja setempat. Nah, di tengah-tengah kegiatan perdagangannya itu, kemudian para pedagang juga menyebarkan agama atau budaya Hindu ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. Terus teori yang terakhir yaitu teori arus balik. Teori ini juga disebut dengan teori nasional. Pendukung dari teori ini adalah F.D.K. Bos. Teori arus balik ini yang mengatakan bahwa yang telah berperan dalam menyebarkan agama Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Jadi orang Indonesia ibaratnya ini orang Indonesia ke India langsung, di mana agama Hindu-Buddha dari India. Mereka kemudian di sana pernah berkunjung dan mendalami ajaran agama Hindu ke India. Terus setelah banyak mempelajari ajaran agama Hindu-Buddha, mereka pulang ke Indonesia dan akhirnya mereka menyebarkan ajaran agama. Nah, di pengembaraan mereka ini kemudian mereka juga mendirikan sebuah organisasi yang sering disebut dengan Sangga. Jadi setelah kembalinya di Indonesia, akhirnya mereka menyebarkan kembali ajaran agama yang telah mereka dapatkan di India. Jadi ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Ajaran agama Buddha diperkirakan sudah ada sejak abad ke-2 sampai abad ke-5, sedangkan agama Hindu sudah ada sejak abad ke-5. Di sini ada dua jalur yang dipakai dalam menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha dari India atau Cina yang kemudian menuju ke Indonesia, yaitu jalur laut dan juga jalur darat. Terus selanjutnya dampak ajaran agama Hindu-Buddha terhadap kerajaan-kerajaan tradisional. Yang pertama dampak dari segi kepercayaan. Dampak dari segi kepercayaan. Jadi sudah disebutkan tadi di awal bahwa sebelumnya masyarakat Indonesia itu masih menganut ajaran agama percaya terhadap roh-roh nenek moyang atau animisme, dinamisme, totemisme itu sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, kemudian dari masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia ini tentu memberikan pengaruh besar terhadap sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya dari yang sebelumnya mereka menganut percaya terhadap roh-roh nenek moyang, akhirnya dengan masuknya agama Hindu-Buddha, mereka kemudian percaya atau menganut ajaran agama Hindu-Buddha. Terus yang kedua dampaknya yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Semula sistem pemerintahan di wilayah Indonesia sebelum kedatangan ajaran agama Hindu-Buddha dipimpin oleh kepala suku, di mana kepala suku ini yang dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan dengan warga lainnya atau yang dikenal dengan primus inter pares. Namun kemudian setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha, sistem pemerintahannya juga berubah.
Akhirnya masuknya pengaruh Hindu-Buddha memunculkan sistem pemerintahan yang akhirnya dipegang oleh raja yang bersifat turun-temurun. Terus yang ketiga, sistem kebudayaan. Penduduk Indonesia mulai mengenal tulisan dalam bahasa Sanskerta yang telah dibawa oleh penyebar agama Hindu-Buddha. Selain itu, bangsa Indonesia juga mengenal adanya bangunan-bangunan, baik itu berbentuk candi maupun juga tempat-tempat upacara. Selain itu juga adanya sistem kalender Saka mulai digunakan. Dan juga penduduknya yang masih melestarikan sistem astronomi. Terus yang keempat dampaknya yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi, penduduk tradisional sebelum kedatangan agama Hindu-Buddha, mata pencahariannya masih mengandalkan pertanian. Nah, kemudian setelah masuknya Hindu-Buddha, maka mata pencahariannya juga sudah mengenal perdagangan dengan pihak luar. Masyarakat tradisional Indonesia lebih terbuka lagi dalam menerima pengaruh dari luar, ya walaupun hanya masih menggunakan sistem barter. Terus dampak yang terakhir yaitu sistem sosial. Pengaruh Hindu-Buddha juga terlihat pada sistem sosial di masyarakat, di mana awalnya masyarakat Indonesia tidak mengenal sistem kasta. Kemudian setelah Hindu-Buddha masuk, maka sistem kependudukan masyarakat berubah menjadi sistem kasta yang juga disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Di mana wilayah asal Hindu-Buddha dikenal berbagai kasta, seperti ada kasta Brahmana, kastanya para pendeta, kemudian ksatria, raja-raja, prajurit, kemudian waisya, para pedagang, petani, terus juga dan yang terakhir sudra atau rakyat jelata, rakyat biasa. Terus kemudian masuk dalam materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia atau kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kalian lihat peta konsepnya. Di sini ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang terdiri dari ada Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Pajajaran, Singosari, Mataram Kuno, Kediri, Majapahit. Nah, dari semua kerajaan ini kemudian dilihat dari segi kehidupan politik, ekonomi, kemudian ada kehidupan sosial dan budaya. Nah, terus dari kerajaan ini juga nantinya terdapat peninggalan-peninggalan, di mana peninggalan itu ada yang berupa prasasti dan ada juga yang berupa candi. Untuk yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Kerajaan Kutai. Ini merupakan kerajaan Hindu tertua pertama di Indonesia. Kutai pada abad ke-4 Masehi, kemudian terletaknya di Kalimantan Timur di tepi Sungai Mahakam. Dan sumber sejarah yang menyebutkan Kerajaan Kutai yaitu ditemukannya 7 prasasti Yupa. Nah, Kerajaan Kutai ini dari segi kehidupan politiknya atau nama raja-raja yang memerintah, yang pertama ada Kerajaan Kudungga. Kemudian Kudungga digantikan lagi oleh anaknya yaitu Aswawarman. Kemudian setelah Aswawarman wafat digantikan lagi oleh Raja Mulawarman. Nah, ini merupakan masa keemasan atau puncak kejayaan dari Kerajaan Kutai yaitu dipegang oleh Raja Mulawarman. Terus corak kerajaannya atau kehidupan budaya atau agamanya itu Hindu Siwa. Kemudian dari kehidupan perekonomiannya ada perdagangan dan juga maritim. Terus kehidupan sosial, rakyatnya sudah tertib, kemudian terorganisir dan rapi karena berpusat pada raja. Selanjutnya kehidupan politik, tadi yang pertama itu adalah Kudungga sebagai kepala suku, raja yang pertama, kemudian yang terakhir yaitu Raja Wulawarman. Dari masa pemerintahan Mulawarman ini Kerajaan Kutai mencapai kejayaannya.
Kemudian sumber sejarah yang menyebutkan kerajaan Kutai. Di sini ada prasasti yang terdapat di Yupa, 7 buah Yupa yang diperkirakan ditulis pada tahun 400 Masehi. Di dalam prasasti tersebut menyebutkan tentang asal mula Raja Mulawarman dan juga upacara pengorbanan yang dilakukan oleh Raja Mulawarman. Terus selanjutnya, masyarakat di Kutai mulai diperkenalkan dengan adanya sistem kasta. Karena juga di kerajaan Kutai ini kan coraknya agama Hindu. Jadi mulai diperkenalkan dengan sistem kasta. Terus selanjutnya, kalau di kerajaan Kutai ini mengenal 3 macam golongan kasta. Yang pertama ada raja dan juga bangsawan yang menduduki teratas. Terus yang kedua yaitu golongan para pendeta. Terus yang ketiga rakyat. Kemudian dari kehidupan kebudayaan dari kerajaan Kutai, menurut Enneagrom, kerajaan Kutai menganut agama Hindu yang bersifat Brahmanisme. Karena dalam aliran atau ajaran Brahmanisme ini mengajarkan tentang pengorbanan lembu atau sapi. Sedangkan menurut Profesor Dr. Purbacaraka, agama resmi yang dianut oleh kerajaan Kutai yaitu Hindu yang beraliran Siwaisme yang menganut Dewa Siwa. Hal itu bisa dilihat dari peninggalan yang berupa Waprakeswara. Waprakeswara ini yaitu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Selain itu, salah satu contoh dari adanya kehidupan kebudayaan yaitu adanya pelaksanaan upacara penghinduan atau pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu atau yang disebut dengan Fratyastoma. Upacara Fratyastoma ini digunakan oleh orang-orang Indonesia yang terkena pengaruh Hindu untuk masuk ke dalam kasta tertentu sesuai dengan kedudukan asalnya. Nah, upacara tersebut ini dilaksanakan sejak pemerintahan Aswawarman, berarti raja kedua dari kerajaan Kutai, dan dipimpin oleh para pendeta atau para Brahmana dari India. Terus selanjutnya baru pada masa pemerintahan Mulawarman, upacara tersebut dipimpin oleh kaum Brahmana dari Indonesia. Ini bisa dilihat peta dari kerajaan Kutai. Kemudian silsilah keluarga kerajaan Kutai. Yang pertama ada Kudungga. Nama Kudungga ini merupakan kepala suku, yaitu adalah nama asli Indonesia. Jadi para ahli mengatakan bahwa nama Kudungga ini merupakan kepala suku, adalah nama asli Indonesia. Selanjutnya digantikan oleh Aswawarman, di mana disebutkan dalam prasasti Yupa, Aswawarman ini dianggap sebagai dewa Ansuman atau dewa matahari, dan dianggap sebagai Wangsakarta atau Vamsakarta yang artinya yaitu pendiri keluarga raja. Terus yang terakhir yaitu Raja Mulawarman, di mana dari Raja Mulawarman ini kemudian Kutai mengalami masa keemasan atau kejayaan. Nah, ini prasasti Yupa, salah satu dari prasasti Yupa, bukti peninggalan sumber sejarah dari kerajaan Kutai. Untuk selanjutnya masuk pada kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-5 Masehi, terletak di Jawa Barat atau di Bogor. Nah, kemudian sumber sejarah yang menyebutkan bahwa di Jawa Barat itu ada kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada berita dari luar, berita dari Fahin, menyebutkan bahwa kaum Brahmana datang ke Taruma, dan kemudian ada juga berita dari Claudius Ptolemaeus dari Yunani. Selain itu, sumber sejarah dari dalam negeri ditemukannya 7 buah prasasti. Yang pertama ada prasasti Ciaruten, kemudian kebun kopi, prasasti Tugu, Jambu, Cidanghiang, Pasir Awi, dan Muara Cianten.
Untuk kemudian nama raja yang memerintah di kerajaan Tarumanegara atau kehidupan politiknya, raja yang terkenal yaitu Raja Purnawarman. Kemudian untuk corak kerajaannya, corak budayanya menganut agama Hindu, di mana masyarakat mayoritasnya memuja Dewa Wisnu atau Waisnawa, aliran Hindu Waisnawa. Meskipun demikian, masih ada juga yang masih menganut kepercayaan asli, yaitu animisme dan juga dinamisme. Terus, kehidupan perekonomian dari masyarakat kerajaan Tarumanegara, ada yang bertani, kemudian masyarakat juga ada yang beternak, dan juga berdagang. Terus untuk kehidupan sosialnya, di mana rakyatnya telah memiliki jiwa gotong royong dengan dilaksanakannya penggalian sungai Gomati dan juga sungai Candrabaga untuk kepentingan rakyat. Selain itu juga toleransi agamanya yang sangat tinggi. Nah, salah satu kehancuran dari kerajaan Tarumanegara karena mendapatkan serangan dari kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7. Jadi kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu tertua kedua setelah kerajaan Kutai dan juga kerajaan tertua di Jawa, tepatnya berada di Jawa Barat. Kalau dalam berita Cina disebutkan Tarumanegara itu disebut juga dengan Tolomo. Nah, selain dari berita Cina, keberadaan kerajaan Tarumanegara juga bisa diketahui dari berbagai prasasti tadi. Ada prasasti Ciarutan, Muara Cianten, Kebun Kopi, Jambu, Cidang Hiang, Tugu. Nah, ini peta dari ditemukannya sumber sejarah dari kerajaan Tarumanegara. Baik, selanjutnya kerajaan Tarumanegara meninggalkan 7 prasasti. Yang pertama ada prasasti Ciarutan yang terletak di Bogor, di mana ini merupakan prasasti tertua yang dikeluarkan oleh Raja Purnawarman. Dalam prasasti Ciarutan ini berbentuk telapak kaki dari Raja Purnawarman yang digambarkan menyerupai telapak kaki Dewa Wisnu. Sehingga dari bentuk telapak kaki ini, prasasti ini disebut juga dengan prasasti Sang Hyang Tapak. Yang kedua ada prasasti Kebun Kopi. Terletak pada hilir Sungai Cibungbulang, Jawa Barat, bergambar telapak kaki gajah Taruma yang kemudian disamakan dengan gajah Airawata milik dari Dewa Indra. Prasasti yang ketiga ada prasasti Tugu yang terletak di dekat daerah Cilincing, Jakarta, di mana dari prasasti Tugu ini berisi tentang penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Purnawarman yang selesai hanya dalam waktu 21 hari dan juga pemberian hadiah kepada para brahmana atau pendeta berupa 1000 ekor lembu. Terus selanjutnya ada prasasti Jambu, berisi tentang Raja Purnawarman yang menaklukkan musuh dan juga membawa kesenangan kepada rakyatnya yang tunduk. Jadi maksud penaklukan suku-suku ini yaitu maksud telah berhasil menaklukkan suku-suku di daerah kekuasaan Tarumanegara. Terus selanjutnya ada prasasti Cidang Hiang yang terletak di Lebak, Pandeglang, Banten. Terus ada lagi prasasti Pasir Awi dan prasasti Muara Cianten. Dari dua prasasti ini tulisannya tidak begitu jelas, namun bentuk tulisannya lebih mudah daripada prasasti di Kutai. Di mana di Kutai itu agak tegak dan ramping, sedangkan di Jawa Barat agak miring dan bulat. Nah, ini bisa kita lihat dari kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dari kerajaan Tarumanegara, dari kehidupan ekonomi, pertanian dengan sistem irigasi, kemudian ada perikanan air tawar, perdagangan, dan juga ada yang beternak masyarakatnya. Kemudian dari kehidupan sosial dan budaya, susunan masyarakatnya sudah teratur, dan juga terdapat golongan Brahmana dan Satria. Terus selanjutnya, mayoritas masyarakat terdiri dari golongan petani, pedagang, pelaut, pemburu, peternak, dan juga nelayan. Selanjutnya ini gambar-gambar ditemukannya prasasti kerajaan Tarumanegara. Ini gambar prasasti Tugu.
Yang di sampingnya ini ada Prasasti Cidang Hyang. Terus untuk yang di bawah ini ada Prasasti Muara Cianten. Terus ini ada Prasasti Jambu. Terus kemudian ini Prasasti Ciarutan. Ya, ada gambar tapak kaki Sang Hyang Tapak. Kemudian Prasasti Kebon Kopi. Dan yang terakhir ada Prasasti Pasir Awi. Terus selanjutnya kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya. Berdiri abad 7 Masehi, terletak di Palembang di tepi Sungai Musi. Dengan sumber sejarahnya berita dari Arab, yaitu berita dari luar, berita dari Arab menyebutkan Sriwijaya dengan sebutan Zabak atau Sribusa. Kemudian dari Cina ada Celipose dan satunya dari India. Terus dari Kerajaan Sriwijaya juga ditemukan 7 buah prasasti. Kemudian dari kehidupan politiknya atau nama raja-raja yang memerintah di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama sebagai pendiri ada Dapunta Hyang. Dapunta Hyang kemudian digantikan dengan Balaputra Dewa, di mana pada masa Balaputra Dewa ini Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan atau keemasan. Dan yang terakhir, Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Untuk corak kerajaannya yaitu menganut agama Buddha, terus kehidupan ekonominya ada yang berdagang dan juga karena mengandalkan kelautan yaitu maritim. Kerajaan Sriwijaya pada mulanya letak Sriwijaya tidak di Palembang melainkan di Muara Takus atau Minangatamuan, yaitu daerah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri, di mana pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari Ising, Pendeta Ising yang mengatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui oleh garis khatulistiwa. Daerah yang dimaksud adalah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri atau Muara Takus. Baru setelah berhasil meluaskan wilayahnya, kemudian ibu kota Sriwijaya pindah ke Palembang. Nah, ini peta dari Kerajaan Sriwijaya atau daerah kekuasaannya Sriwijaya. Ini gambar-gambar sumber sejarah atau prasasti yang dikeluarkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Talang Tuwo, Karangbrahi, Prasasti Telaga Batu, Kedukan Bukit. Nah, ini 7 prasasti yang dikeluarkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Ada Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Kota Kapur, Telaga Batu, Prasasti Ligor, Palas Pasemah, dan juga Karangbrahi. Selain sumber sejarah dari dalam atau ditemukannya prasasti, ada juga sumber sejarah dari luar, ada berita dari Arab. Jadi menyebutkan Sriwijaya sebagai negeri Zabak atau Sribusa. Ini pendapat dari Ibnu Nordadbah. Ada juga dari Sulaiman, Abu Zaid Hasan, dan juga Masudi. Untuk selanjutnya berita dari India, karena ditemukannya prasasti Leiden dan prasasti Nalanda. Kemudian yang terakhir berita dari Tiongkok, ada Musafir Ising, Tambo Dinasti Tang atau Tambo itu bisa berarti dengan sumber sejarah. Kemudian yang terakhir berita dari kitab Ying Yai Senglan. Peran Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Yang pertama karena daerahnya yang strategis. Daerahnya yang strategis karena sebagai sebuah kerajaan maritim, Sriwijaya menggantungkan kehidupannya pada aktivitas kelautan. Di mana letak yang strategis ini di tepi jalur pelayaran dan juga perdagangan dunia yang menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan juga pelabuhan transit bagi para pedagang dari luar kawasan, di mana untuk mengambil berbagai macam komoditas. Terus selanjutnya memiliki potensi alam yang berlimpah.
Dan yang terakhir yaitu runtuhnya kerajaan Funan di Indochina yang langsung berpengaruh di Asia Tenggara. Selanjutnya kehidupan sosial ekonomi dari kerajaan Sriwijaya. Karena di kerajaan Sriwijaya ini menganut agama Buddha, jadi masyarakat kerajaan Sriwijaya tidak mengenal adanya kasta, tapi juga masih terdapat pengelompokan. Kemudian pada awalnya perekonomiannya berupa agraria atau pertanian. Nah, kemudian setelah memiliki armada laut yang kuat, perekonomiannya berubah menjadi perdagangan. Dan kondisi yang baik ini dan juga menguntungkan menyebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan nasional dan juga menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Selain itu, kedudukan Sriwijaya dalam perdagangan didukung oleh dua hal yang saling melengkapi. Yang pertama ada pemerintahan rajanya yang cakap dan bijaksana, serta armada lautnya yang tangguh. Sehingga dari meningkatnya aktivitas perdagangan itu juga mempengaruhi penghasilan kerajaan. Terus kehidupan kebudayaan dari kerajaan Sriwijaya. Salah satu kebesaran kerajaan Sriwijaya adalah kedudukannya sebagai pusat pendidikan pengembangan agama Buddha di kawasan Asia Tenggara. Yang ini kemudian mempengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya. Untuk corak kehidupan agamanya yaitu menganut Buddha Mahayana. Jadi dalam agama Buddha ini, tadi lupa menyebutkan agama Buddha itu terdapat dua aliran ya. Ada aliran Hinayana dan juga aliran Buddha Mahayana. Kalau aliran Buddha Hinayana itu diibaratkan sebagai kendaraan kecil, di mana untuk mencapai nirwana itu artinya surga, masyarakatnya harus dengan usahanya sendiri. Sedangkan kalau Buddha Mahayana berarti Maha itu artinya besar, diibaratkan sebagai kendaraan besar. Kalau untuk mencapai nirwana atau surga, selain dengan usahanya sendiri juga harus dengan bekerja sama. Jadi dalam agama Buddha itu terdapat dua aliran, Buddha Hinayana dan Mahayana. Untuk kerajaan Sriwijaya ini, corak agamanya menganut agama Buddha Mahayana. Kemudian kerajaan Sriwijaya juga merupakan pusat perkembangan agama Buddha di Asia Tenggara, itu sejak dinasti Han yang menutup jalur sutra. Kemudian penduduk Sriwijaya juga sudah mengenal tulisan Pallawa dan juga bahasa Sanskerta, di mana biasanya dipakai untuk upacara keagamaan dan sastra. Terus selanjutnya keruntuhan atau kemunduran Sriwijaya pada abad ke-10. Yang pertama perubahan keadaan alam di sekitar Palembang. Terus selanjutnya ada Bandar Sriwijaya semakin lama semakin jauh dengan laut. Terus selanjutnya dalam bidang politik, di mana Sriwijaya ini hanya memiliki angkatan laut yang diandalkan. Terus yang keempat yaitu akibat serangan kerajaan Majapahit tahun 1377 Masehi, dan kemunduran Sriwijaya yang terakhir adanya serangan militer atas kerajaan Sriwijaya, yaitu serangan dari Raja Rajendra Chola dari kerajaan Cholamandala India tahun 1025 Masehi. Kemudian selanjutnya tahun 1183 kekuasaan Sriwijaya di bawah kendali oleh kerajaan Dharmasraya. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.